Guys, ada cara lain pula ya. China mengatakan iaitu Natuna adalah bahagian mereka. Dengan cara katanya di sini, bukti bahawa Natuna milik Beijing dengan peta tahun 1947. Wow, lama guys. Nenek saya punya zaman tu, dia punya peta tu. Okey guys, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Tanpa kesihatan, tanpa umur yang panjang, kita tidak boleh buat apa-apa guys. Itulah buktinya guys. So guys, hari ini saya hendak mention lagi satu lagi video daripada channel, iaitu Amanda Channel. Saya sering juga mention daripada Amanda Channel. Kebelakangan ini sudah ada 3, 4, 5 1 minggu juga kot saya mention daripada Amanda Channel. So hari ini saya macam tertarik dengan satu tajuk yang dikatakan oleh Amanda Channel guys, iaitu China beberkan bukti bahawa Natuna milik Beijing. Wow. Lepas tu dengan peta tahun 1947 pula tu. Peta lama guys. Zaman nenek saya punya peta dia keluarkan mengatakan Natuna itu adalah milik Beijing guys. Ya Allah, dah tak ada cara lain guys. Peta zaman dulu pun dia boleh keluarkan untuk membuktikan Natuna itu adalah milik mereka guys. So bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Ya. Nah, ini ada kabar terbaru, yakni Ya, Cina kabar terbaru lagi ya, bahwa Amanda? Natuna itu milik negaranya berdasarkan peta tahun 1947. Ini saya lampirkan gambar dalam video ya Bren. Jadi bentuk klaim Cina itu seperti itu, sedangkan milik Indonesia seperti ini. Jadi seperti itu. Ada dasarnya, mengklaim tapi ada dasarnya. Cina jor-joran untuk mencoba menguasai Laut Natuna Utara dan merebutnya dari Indonesia. Sebagai negara dengan wilayah kekuasaan yang besar, ambisi Cina untuk mengambil alih Laut Natuna Utara tentu membuat pemerintah Indonesia geram alias marah lah Bren. Apalagi landasan Cina mengakui bahwa Laut Natuna Utara adalah milik mereka, adalah peta kuno yang umurnya sudah puluhan tahun. Jadi klaimnya Guys, itu yang saya katakan tu tadi. Ya Allah, bagaimanalah mereka boleh membuktikan Natuna itu adalah bahagian mereka. Maksudnya pada zaman dahulu lagi, pada tahun 1947, peta kuno tu yang dikatakan oleh Amanda Channel tadi ya, daripada peta kuno mengatakan daripada zaman dulu lagi Natuna itu adalah milik mereka guys. Macam-macam cara orang nak membuktikan itu milik mereka walaupun hakikatnya bukan milik mereka sendiri. Okay. Cina di dalam Laut Natuna milik Cina itu berdasarkan undang-undang Cina atau peta Tiongkok tahun 1947. Maksud dia lebih tua. Sedangkan Indonesia mengklaim Natuna itu berdasarkan undang-undangan Clause tahun 1982. Maksud Cina itu gini Bren, dia itu lebih tua mengklaim Natuna ini lebih tua daripada Indonesia seperti itu. Tapi kita yang nggak terima, masa peta gitu kan ada saksi-saksinya. Zaman dulu ada PBB seperti itulah Bren. Cina akhir-akhir ini membeberkan bukti-bukti yang mereka miliki terkait kepemilikan wilayah Natuna Utara seperti Nine Dash Land-nya. Bukti yang ditunjukkan adalah sebuah peta Nine Dash Land atau 9 garis putus-putus yang tertulis di peta Tiongkok tahun 1947 Bren. Nah, bagaimana nih? Menurut kalian terkait bukti-bukti terbaru Cina yang mengklaim Natuna dan membeberkan peta Nine Dash Land Tiongkok tahun 1947 Bren? Silakan jerot-jerot di kolom komentar. Allah. Dalam peta yang sudah lama itu, wilayah Natuna Utara diklaim menjadi milik Cina, Bren. Dilansir dari Times, peta Nine Dash Land Cina sudah diputuskan tidak memiliki dasar hukum berdasarkan pengadilan arbitrase permanen di Den Haag. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini sudah tidak disahkan lah peta Tiongkok tahun 1947. Ya, lama sangat. Tetap ngeyel kalau peta ini masih berlaku seperti itu. Ya kita siap perang lah Bren kalau Cina mengambil alih Natuna ya. NKRI harga mati seperti itu. Harga mati guys.
Nandes Land milik Cina tidak berlaku karena setiap negara sudah memiliki ZEE atau zona ekonomi eksklusif sesuai pasal 56 Unit Nation Convention and Law of the Sea atau UNCLOS. Berdasarkan hukum UNCLOS tahun 1982, Indonesia merupakan negara pemilik kawasan Natuna Utara dan boleh memanfaatkan sumber daya alam di dalamnya. Nah, kalau Indonesia berpegang teguh pada hukum UNCLOS tahun 1982. Nah, di sinilah terjadinya Indonesia sudah mengikut iaitu hukum ataupun apa yang sudah dikatakan oleh UNCLOS pada tahun 1982 lagi guys. Itu waktu tu saya baru saja umur 2 tahun guys. Anda tahu umur saya berapa sekarang Kita atau awal sengketa Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara ini buat para bocil-bocil, kenapa dengan Cina terjadi baku hantam? Ya ini salah satunya, memberikan sedikit pemahaman atau pengetahuan lah bagi para bocil-bocil ini. Usut punya usut berdasarkan hukum UNCLOS tahun 1982, semua sumber daya alam yang ada di Natuna Utara adalah milik Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tegas menolak klaim Cina atas Laut Natuna Utara. Retno Marsudi menjelaskan dengan cukup keras dan lantang bahwa Indonesia tidak pernah akan mengakui Nandes Land klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok karena tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS tahun 1982. Kalau UNCLOS 1982 ini diakui semua negara, atau PBB mengakui kalau Tiongkok ini yang ngeklaim dia sendiri, yang membuat dia sendiri, diklaim-klaim sendiri, kayak betul guys kayak aneh aja lah, Bren. Ya guys, seperti Indonesia dia mengikut undang-undang daripada UNCLOS, tetapi China ni kita tahu mereka membuat undang-undang mereka sendiri guys. Itu yang sangat luar biasa China ni Hanya saja, bak tak tahu malu Cina terus merongrong keamanan di wilayah Laut Natuna Utara. Sudah berulang kali kapal-kapal Cina memenuhi perairan Natuna Utara dan nelayan-nelayan asal negeri Panda ini ikut mengambil hasil ikan di wilayah Indonesia. Bahkan secara terang-terangan atau belak-belakan Cina memberi ultimatum pada Indonesia untuk tidak melanjutkan proses atau proyek migas di Natuna Utara. Kekayaan laut, hasil bumi termasuk gas alam di Natuna Utara memang membuat silau negara lain sehingga rawan memicu konflik. Dikutip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, potensi sumber daya laut di perairan ini begitu menggoda negara-negara luar negeri, Bren. Benar. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah Laut Natuna punya potensi ikan pelagis mencapai kurang lebih 327.000 ton, ada cumi-cumi 24.000 ton, ada kepiting yang di dalam Laut Natuna itu hingga 2.500 ton. Ada sekejap guys bagaimana cara orang ataupun kita, zaman teknologi ni masih mereka boleh mengukur berapa banyak ikan-ikan yang ada di dalam, seperti yang kata oleh Amanda tadi mereka boleh mengira 3,270,000 ton. Macam itulah lebih kurang mereka boleh. Bagaimana caranya guys? Adakah mereka ada satu alat yang untuk mengukur berapa banyak ikan di dalamnya, berapa banyak cumi-cuminya? Itu yang luar biasa juga guys. Hebat, memang hebat teknologi sekarang. Juga yang mencapai 1.500 ton per tahun, Bren. Belum lagi potensi lain seperti pengeboran migas, blok tuna seperti itu, Bren. Laut Natuna Utara juga memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang cukup besar di bawah perairannya. Migas inilah yang nantinya akan diolah oleh Indonesia dan bisa menjadi salah satu sumber penghasilan negara. Dengan kekayaan yang begitu besar dan ancaman terus-menerus dari Cina, penjagaan di Laut Natuna Utara harus diperketat seperti sudah kaya pun masih lagi tamak guys 4 kapal perangnya untuk menjaga blok migas Natuna, Brand. Saat ini Bakamla dan TNI Angkatan Laut diterjunkan langsung untuk menjaga kedaulatan bangsa dan keamanan Natuna. Jika bisa terus konsisten menjaga wilayah ini, bukan tak mungkin kapal-kapal asing seperti milik Cina akan dihalau jauh dari Natuna Utara. Jadi klaim sepihak itu peta Tiongkok tahun 1947 itu nggak berlaku lah, Brand. Anggap aja nggak ada seperti itu. Benar. Bercanda. Nah, bukti lain bahwasannya Natuna itu adalah milik Indonesia itu secara pengakuan resmi secara internasional. Beda dengan Cina yang di peta-peta dibuat sendiri, diklaim-klaim sendiri. Kalau Indonesia memiliki Natuna itu seperti resmi secara internasional, mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Juanda 13 Desember tahun 1957. Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, tidak lagi sebatas klaim sepihak dari pemerintah Indonesia, Brand. Jadi ya diakui lah oleh beberapa negara, tidak seperti Dongfeng ini, termasuk dalam
ketentuan Feng. konvensi ada zona ekonomi eksklusif di wilayah perairan Natuna Utara. Kali ini kapal-kapal Cina yang berani kembali melakukan kegiatan eksplorasi tanpa izin di wilayah tersebut tidak hanya tanpa izin namun juga bersikukuh pada klaim sepihaknya atas hak eksploitasi di sana, klaim yang tidak diakui hingga saat ini oleh hukum internasional. Jadi sudah tidak diakui, bolak-balik lagi ke sana. Aneh ya, brand bejeret, sungguh bejeret. Penguatan wilayah laut Indonesia sebagaimana diatur dalam UNCLOS tahun 1982 menjadikan deklarasi Juanda 1957 junto UNCLOS 1982 sebagai salah satu momentum penting yang menjadi pilar memperkukuh keberadaan Indonesia suatu negara yang berdaulat penuh, brand. Ya. Nah, brand, itu tadi pembahasan admin seputar Cina beberkan bukti peta 9 dash line yang mengklaim Natuna adalah wilayahnya. Dibeberkan buktinya sesuai dengan undang-undang ataupun peta Usang tahun 1947 dan Indonesia memegang teguh aturan UNCLOS tahun 1982. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian terima dengan peta Cina yang disodorkan itu, brand? Silahkan jerot Banyak ikan di dia kolom keli besar. komentar. So, okay guys, kita direction tadi daripada Amanda Channel, guys. Katanya di sini China beberkan bukti bahawa Natuna milik Beijing dengan peta tahun 1947. Peta nenek moyang saya dulu tu, guys, dia keluarkan tu. Sedangkan Indonesia sudah terbukti oleh UNCLOS pada tahun 1982. Waktu tu umur saya 2 tahun, guys. Anda tahu umur saya berapa sekarang. So, pada tahun 1982 lagi, iaitu Natuna daripada UNCLOS yang mengatakan itu adalah milik Indonesia. Tetapi China tidak berpuas hati, guys. Dia keluarkan peta zaman tahun 1947 dulu. Zaman nenek saya belum merdeka lagi Malaysia waktu tu. Dia katakan itu Natuna adalah milik mereka. Macam-macam cara, guys. Nak membuktikan kita yang punya tempat tu inilah. Sebab apa, guys? Mereka mengincarkan kawasan tu kerana kawasan tu terlalu banyak minyak, banyak ikan dan banyak sumber alam yang ada di kawasan Natuna tersebut, guys. Itu yang diinginkan sangat ataupun diincarkan sangat oleh China. Tetapi, guys, kita sebagai rakyat Indonesia ataupun sebagai saya rakyat Malaysia, kita sama-sama berdoa agar Natuna akan terus aman dan terus makmur di bumi yang tercinta kita ini, guys. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. So, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.